Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 4781. Pada saat kakeknya menanyakan pertanyaan ini, Stella sedikit bingung di dalam hatinya. Tapi untungnya, Charlie telah memberinya peringatan sebelumnya. Jadi dia tidak akan berantakan ketika menghadapinya. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Kakek, Tuan Wade menjelaskannya dalam perjalanan kembali kali ini. Dia mengatakan bahwa kinerja keluarga Fei kami dalam banyak hal selama periode waktu ini telah membuatnya sangat puas. Jadi dia berkata, dia akan datang ke New York untuk bertemu denganmu secara langsung dan terima kasih secara langsung." Douglas tiba-tiba menjadi sedikit gugup dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Stella, apakah Tuan Wade benar-benar mengatakan itu?" "Ya." Stella mengangguk, dia berkata selangkah demi selangkah. "Awalnya, apa yang Tuan Wade katakan adalah bahwa dia pasti akan menunjukkan sesuatu kepada keluarga Fei. Aku memintanya untuk mempertimbangkan situasimu, kakek. Dan jagalah situasi dan perasaanmu sebaik mungkin." Saat Stella mengatakan ini, dia sangat berhati-hati saat ini. Faktanya, Charlie memberi keluarga Fei 2 hadiah. Kali ini untuk menunjukkan pengakuannya terhadap keluarga Fei. Salah satunya adalah Blood Dispersing Heart Saving Pill yang disembunyikan bersamanya. Yang lainnya adalah janji jutaan dolar untuk menjaga kakek tetap hidup selama 10 tahun lagi. Stella tahu bahwa Charlie melakukan semua ini untuk mengkonsolidasikan dominasinya dalam keluarga Fei. Jadi dia tidak bisa memenuhi harapan Charlie untuknya jika dia menumpahkan kacangnya langsung di sini. Saat ini adalah kesempatan yang baik baginya untuk tampil di depan kakeknya. Jadi dia dengan sengaja menggambarkan hadiah kedua Charlie sebagai inisiatifnya sendiri untuk mentransfernya ke kakeknya, bukan seluruh keluarga Fei. Meskipun mengatakan ini membuatnya merasa agak bersalah. Mengingat tujuan akhir dari masalah ini. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengatasi rintangan di hatinya. Ketika Douglas mendengar Stella mengatakan ini, dia secara alami sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Stella, kamu mengatakan itu? Apakah Tuan Wei setuju?" Stella mengangguk ringan, dan berkata dengan serius, "Tuan Wei telah setuju." Douglas buru-buru bertanya lagi, "Stella, berdasarkan kesimpulan Anda, hadiah seperti apa yang akan Tuan Wade berikan kepada saya?" Stella berkata dengan serius, "Kakek, Tuan Wade tahu kesulitan terbesarmu saat ini. Saya yakin dia pasti akan membantu." Mata Douglas berbinar, dan dia berkata, "Jika itu masalahnya, maka itu akan lebih baik." Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Stella dan menghela nafas. "Stella, kakek bisa. Jika bukan karenamu, tulang-tulang tua kakek pasti sudah lama terkubur di tanah." Stella tersenyum dan berkata dengan serius, "Kakek, sebenarnya, kamu dan aku bisa hidup sampai hari ini. Ini semua berkat Tuan Wade." "Ya?" Douglas tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi, dan berkata dengan tulus, "Sungguh berkah bagi 3 kehidupan untuk bisa bergaul dengan Tuan Wade." Setelah mengatakan itu, apa yang dia pikirkan? Dia dengan cepat bertanya kepada Said, "Stella, apakah Tuan Wade mengatakan kapan dia akan datang ke New York?" "Tidak." Stella berkata, "Tuan Wade hanya mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk datang sebelum kembali ke Cina. Dia tidak mengatakan hari apa, tapi Tuan Wade kali ini hanya tinggal di Amerika Serikat tidak lebih dari sebulan bersama istrinya. Jadi saya memperkirakan itu akan menjadi sekitar 20 hari di masa depan paling lambat." "Oke, bagus." Douglas menghela nafas, sepertinya tulang-tulang tua ini bisa masuk ke tanah 3 atau 2 tahun kemudian. Penyediaan. Elaine, yang berjalan cepat dengan tim mengamuk setengah baya dan tua, dalam suasana hati yang sangat baik. Sebelumnya, dengan uang yang diberikan Charlie, dia membeli Dream of the Goddess. Dan memenangkan hadiah utama senilai 1-2 juta. Tanpa diduga, Charlie secara tidak sengaja memberinya kalung yang identik. Dengan cara ini, selama dia kembali dan menjual kalung ini berarti bahwa dia telah mendapatkan kalung untuk apa-apa. Dan juga mengalami perjalanan jet pribadi yang luar biasa. Diikuti dengan beberapa hari tinggal di Amerika Serikat. Selanjutnya, dia menunggu untuk pergi ke New York untuk bermain selama 2 hari, dan kemudian dia bisa pulang dengan puas. Setelah dia kembali, dia bisa mendapatkan kembali kehidupan bebasnya sebelumnya, yang sangat menyenangkan. Bab 4782. Karena suasana hati yang baik, ketika Elaine berlari liar.
Mulutnya selalu menyeringai, dan dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan sama sekali. Karena bernafas dengan mulut terbuka, dia segera merasa sedikit kering. Dan napasnya tidak teratur, yang membuatnya tidak bisa mengikuti ritme semua orang. Jadi dia secara bertahap tertinggal. Pada saat ini, wakil kapten dari pasukan Rampage, seorang wanita Tionghoa yang tinggal di Amerika Serikat, melihat bahwa Elaine tertinggal. Dia bergegas dan berkata sambil tersenyum, "Oh, Elaine, mengapa kamu ketinggalan begitu cepat hari ini?" Wanita yang bernama Miren Chen dan 2 tahun lebih tua dari Elaine. Elaine selalu memanggilnya Suster Chen. Saudari Chen ini tidak pernah bekerja di Amerika Serikat. Dikatakan bahwa putra dan menantunya memulai bisnis di sini. Dia dan suaminya tinggal bersama mereka di Amerika Serikat. Ngomong-ngomong, mereka juga membantu merawat anak-anak. Kebetulan kampung halaman saudari Chen ini berada di provinsi yang sama dengan Elaine. Meski tidak berada di kota yang sama, namun kedua kota ini saling berdekatan di utara dan selatan, tidak jauh satu sama lain. Mata Elaine lebih tinggi dari atas pada hari kerja. Jika dia bertemu dengan orang luar, dia mungkin tidak merasa perlu memeluk mereka dan menangis. Alasan mengapa dia begitu akrab dengan saudari Chen ini adalah karena pakaian biasa Suster Chen bukan pakaian orang biasa. Hanya gelang bunga mengambang dari kaca di tangan Sister Chen bernilai setidaknya 4 atau 5 juta. Porsche China kelas atas bernilai puluhan ribu dolar. Elaine juga pernah melihat barang-barang kelas atas, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa wanita ini pasti sangat kaya. Dan tidak seperti dirinya, meskipun dia tinggal di rumah mewah dan mengendarai mobil mewah. Itu bukan miliknya tetapi aset sekali pakai yang nyata. Pada kenyataannya, menyedihkan. Justru karena inilah dia menjadi sedikit lebih mengenal saudari Chen ini. Melihat Sister Chen datang untuk menawarkan bantuan, Elaine menjelaskan dengan terengah-engah. "Oh, Sister Chen, saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Mulut saya sangat kering, dan saya merasa aktivitas fisik saya jauh lebih besar dari sebelumnya." Miren menjelaskan sambil tersenyum, "Saat berjalan, Anda harus ingat untuk menutup mulut dan bernapas melalui hidung. Dan Anda harus menyesuaikan ritme pernapasan Anda sehingga Anda bisa berada dalam kondisi terbaik." Elaine mengangguk dan tersenyum sambil berkata, Oke, saya akan menyesuaikannya." "Saudari Chen, Anda bisa pergi dengan tim besar dulu, jangan khawatir tentang saya akan berjalan perlahan." Miren melambaikan tangannya, "Hei, tujuan tim kami bukan untuk meninggalkan siapapun. Kami tidak akan menyerah pada Anda, bagaimana Anda bisa tertinggal? Aku akan menemanimu, kebetulan persendianku tidak terlalu nyaman hari ini. Dan itu tidak cocok untuk berjalan terlalu cepat." Elaine bertanya kepadanya, "Apa yang salah dengan sendi Sister Chen? Apakah itu artritis?" Miren tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kecil bagiku, dan biasanya sembuh dalam beberapa hari." Setelah berbicara, dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ngomong-ngomong, Elaine, acara bahagia apa yang kamu temui hari ini? Mengapa kamu begitu bahagia? Aku dapat melihat bahwa kamu sangat bahagia sepanjang waktu. Hal baik apa yang terjadi? Kamu harus berbagi dengan saudara perempuanku?" Elaine berkata sambil tersenyum, "Ini bukan acara yang menyenangkan. Yang utama adalah saya akan segera kembali ke Cina. Saya sudah cukup tinggal di sini untuk jangka waktu ini, dan saya ingin kembali lebih awal." Miren tertegun sejenak, pandangan berbeda melintas di matanya. Dan kemudian dia berkata dengan ekspresi enggan, "Ah, kamu sangat berbakat. Anda akan kembali dalam beberapa hari. Jarang bagiku untuk bertemu dengan saudara perempuan yang memiliki temperamen yang sama sepertiku. Kami saudara perempuan hanya saling kenal selama beberapa hari, jadi itu tidak cukup." Elaine berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa Chen Sister, kita semua memiliki informasi kontak. Di masa depan, ketika Anda datang ke Cina, atau saya datang ke Amerika Serikat, kita bisa bertemu lagi." Miren berkata dengan menyesal, "Hei, aku juga mengatakan bahwa suatu hari aku akan mengundangmu untuk duduk di rumah dan makan. Ngomong-ngomong, aku akan memperkenalkan suamiku, serta putra dan menantuku kepadamu." Elaine berkata dengan terkejut, "Oh, itu bagus, kita harus pergi ke New York pada hari Jumat. Bagaimana kalau besok malam? Saya akan membawa putri saya dan menantu laki-laki saya datang berkunjung." Miren ragu-ragu sejenak, lalu setuju setelah beberapa saat, berkata, "Oke, kalau begitu kita akan menyelesaikannya." Bab 4783.
Elaine kembali ke Presidential Suite Hotel Hilton. Dan kalimat pertama ketika dia memasuki pintu adalah bertanya pada Claire dan Charlie. Claire, menantu yang baik, apakah kalian berdua memiliki sesuatu untuk dilakukan besok malam? Claire bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa, Bu? Pada pertanyaan ini, Elaine menjelaskan, saya memiliki saudara perempuan yang sangat baik di tim Rampage. Dia berkata bahwa dia ingin mengundang keluarga kami yang terdiri dari 3 orang untuk menjadi tamu di rumahnya. Saudari ini berasal dari Cina, mereka telah tinggal selama bertahun-tahun di Amerika Serikat. Dan saya belum membuat beberapa teman dekat. Saya akhirnya bertemu dengan seorang teman dekat yang dapat saya ajak bicara dalam semua aspek. Karena aku akan segera pergi, jadi aku akan pergi ke rumahnya untuk makan sebelum pergi. Claire bertanya dengan heran, Bu, masih bisakah kamu menemukan teman baik yang bisa kamu ajak bicara? Elaine cemberut, oh, lihat apa yang Anda katakan, bukan begitu? Apakah kamu tidak punya teman? Kemudian Bibi Zhao Anda, Bibi San Anda, dan Bibi Liu Anda. Bukankah mereka semua memiliki hubungan yang baik denganku? Claire bertanya dengan malu, apakah mereka memiliki hubungan yang baik denganmu? Bagaimana saya bisa mengingatnya? Sepertinya kalian sering bermain mahjong bersama dan pergi ke salon kecantikan bersama. Dan kemudian kamu putus tanpa alasan. Elaine sedikit malu sejenak, dan melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Itu kalender lama, jangan disebutkan. Sebenarnya, alasan mengapa teman-teman Elaine putus adalah setelah dia mencuri kartu bank Charlie. Dan mentransfer uangnya, dan dia merasa bahwa dia tiba-tiba kaya, dan dia langsung memandang rendah kakak perempuannya itu. Saat itu, Elaine putus dengan mereka di telepon, tetapi tanpa diduga. Setelah kejadian itu, dia pergi ke pusat penahanan dan mengalami kehidupan di dalam tembok tinggi selama beberapa hari. Elaine, untuk waktu yang lama, dapat dikatakan sebagai contoh sempurna dari tikus Cina. Yang pertama adalah dia sangat sombong. Siapapun yang punya uang adalah ayahnya. Terlepas dari apakah uang itu dapat dihabiskan untuknya atau tidak, dia akan berlutut dan menjilatnya terlebih dahulu. Dia telah mengikuti bualan Mrs. Wilson dan Horia selama bertahun-tahun dengan berbagai cara. Dan dalam 3 tahun pertama pernikahan Charlie dan Claire, dia selalu ingin Claire menceraikan Charlie dan menikah dengan pria kaya lainnya. Ini adalah penggambaran terbaik dari karakternya. Selain itu, pikiran Elaine sangat sempit dan berorientasi pada kepentingan. Karena itu, dia benar-benar tidak punya teman dekat. Meskipun Claire tidak terlalu pintar, dia secara alami mengenal ibunya dengan sangat baik. Dan dia selalu merasa bahwa orang seperti dia tidak ada hubungannya dengan konsep seperti teman dada. Pada saat ini, Elaine juga tahu mengapa putrinya menanyainya, jadi dia berkata dengan tidak wajar. Claire, kamu tidak bisa melihat ibumu seperti dulu. Kamu harus melihat ibumu dari perspektif perkembangan. Sangat mudah untuk bergaul, apakah itu dengan teman-teman itu atau dengan Charlie. Tidak begitu menyenangkan untuk bergaul, tetapi tidakkah menurutmu ibu sedang dalam proses menjadi lebih baik sekarang? Elaine sedikit bersemangat ketika dia melanjutkan, kamu sendiri yang mengatakannya. Bagaimana sikap saya terhadap Charlie sekarang? Itu sebabnya aku tidak sabar untuk menggali hatiku. Claire melihat ibunya sedikit bersemangat, dan mengangguk cepat dan berkata, Bu, kamu benar, mataku yang tidak melihat perkembanganmu. Setelah itu, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Ngomong-ngomong, Bu, apa yang dilakukan adikmu itu? Elaine buru-buru berkata, dia berimigrasi dengan putra dan menantunya. Dan dia di sini untuk membantu mereka merawat anak-anak. Kemudian, Elaine menjelaskan, ngomong-ngomong, kakak dan ibumu berasal dari kampung halaman. Kampung halamannya tidak jauh dari rumah nenekmu. Claire mengangguk dan berkata, Bu, aku tidak kenal Charlie dan Bibi ini. Tidak pantas mengunjungi rumah seseorang dengan gegabah, dan kamu tahu karakter Charlie. Dia tidak terlalu sosial, atau kamu bisa pergi sendiri. Bagaimana tentang itu? Bab 4784. Elaine berkata dengan sungguh-sungguh, ibu sudah memberitahumu bahwa ini adalah pertemuan keluarga. Generasi yang lebih tua akan saling mengenal, dan generasi yang lebih muda juga akan saling mengenal. Berbicara, Elaine berkata dengan sangat serius, kalian berdua tidak bisa mengatakan apa-apa tentang hal semacam ini, dan kamu tidak bisa membiarkan ibu kembali. Claire memandang Charlie dan bertanya, suamiku, bagaimana menurutmu? Charlie tersenyum sedikit,
Karena ibu sudah membuat pengaturan, sangat tidak pantas bagi kita untuk tidak pergi. Elaine buru-buru berkata sambil mengangguk sambil berkata. Masih menantu baik saya yang menyelamatkan wajah ibu di saat kritis. Setelah itu, dia memukul setrika saat masih panas. Kalau begitu masalah ini selesai, besok sore jam 6, ayo kita pergi bersama. Claire, kamu akan mengikuti kelasmu seperti biasa besok, menantuku yang baik akan pergi membeli beberapa hadiah denganku. Ini pertama kalinya kami mengunjungi rumah seseorang, tidak baik pergi dengan tangan kosong. Claire melihat bahwa Charlie setuju, jadi tidak baik membuat alasan lebih lanjut. Apalagi yang harus dikatakan, jadi dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Sore berikutnya. Elaine menelepon Charlie dan mengemudi di sekitar pusat kota Providence. Elaine pergi ke banyak toko souvenir, dan akhirnya, atas saran Charlie, membeli satu set peralatan makan indah senilai beberapa ratus dolar sebagai souvenir. Charlie merasa bahwa ketika mengunjungi rumah sebagai teman biasa, hadiah tidak boleh terlalu mahal, jika tidak, akan terlihat kurang murni. Elaine juga tahu bahwa pada pandangan pertama, keluarga Mirren adalah keluarga kaya. Dan dia jelas bukan orang yang kekurangan uang. Jadi tidak terlalu penting untuk hal-hal mahal atau murah, dan yang utama adalah hatinya. Pukul 4:30, keduanya menjemput Claire di gerbang sekolah. Dan kemudian Charlie pergi ke komunitas tempat tinggal pihak lain. Menurut posisi yang dikirim ke Elaine oleh pihak lain. Destinasi ini berjarak sekitar belasan kilometer dari pusat kota. Tapi kondisi jalannya sangat bagus, jadi perjalanannya sangat cepat, dan seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 20 menit. Komunitas ini ada di Providence, komunitas yang sangat mewah. Bangunan di seluruh komunitas sangat jarang. Dan penampilan bangunan, penghijauan, dan jalan sangat terawat. Selain itu, mobil polisi yang bertugas diparkir di titik-titik jalan masuk dan keluar utama. Di Amerika Serikat, kekuatan masyarakat yang bisa dilindungi oleh polisi yang bertugas sangat luar biasa. Karena tugas polisi tidak gratis, sebaliknya, biayanya sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga masyarakat rata-rata tidak mampu membelinya. Menurut navigasi, Charlie memarkir mobil di depan villa 3 lantai yang sangat elegan. Pada saat ini, pintu di dalam pagar rendah terbuka, dan seorang wanita seusia dengan Elaine. Artinya, Mirren Chen, yang sangat spekulatif dengan Elaine, menyambut mereka dari pintu. Melihat Elaine, Mirren berkata dengan sangat gembira, "Oh Elaine, kamu sudah datang." Setelah itu, dia melihat Charlie dan Claire juga turun dari mobil, dan berkata sambil tersenyum. "Keduanya pasti putri dan menantumu? Selamat datang, datang dan duduk di kamar." Antusiasme Mirren membuat Charlie merasa bahwa dia sedikit disengaja. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Elaine berbicara dengan pihak lain, dia dan Claire mengikutinya ke villa. Mirren dengan hangat mengundang keluarga Charlie yang terdiri dari 3 orang ke dalam rumah. Pada saat ini, di ruang tamu, seseorang sudah bisa mencium aroma makanan. Dekorasi interior villa sangat elegan. Bab 4785. Pada pandangan pertama, banyak upaya telah dihabiskan, bahkan dibandingkan dengan villa kelas 1 Thompson. Ada banyak foto orang dewasa dan anak-anak yang tergantung di dinding rumah, dan setiap foto sangat hangat. Elaine melihat sekeliling dan mendapatkan pemahaman baru tentang kekuatan Mirren. Dan kemudian dengan cepat memperkenalkannya pada Claire dan Charlie, dan berkata sambil tersenyum. "Ini adalah orang yang sering saya bicarakan, dia adalah wakil kapten tim mengamuk kami. Saudari Chen Chen, Anda harus memanggilnya Bibi Chen." Setelah berbicara, dia berkata kepada Mirren, "Saudari Chen, ini putriku Claire, di sebelahnya adalah menantu laki-lakiku Charlie Wade." Claire sopan saat dia berkata kepada Mirren, "Halo Bibi Chen, aku mengambil kebebasan untuk mengganggumu." Mirren berkata sambil tersenyum, "Kok bisa? Meskipun saya sudah mengenal ibumu untuk waktu yang singkat. Jangan menyebutkan berapa banyak kita mengobrol. Saya ingin Anda datang ke rumah saya sebagai tamu. Tapi ibumu mengatakan bahwa suamimu pergi ke Hong Kong untuk urusan bisnis beberapa waktu lalu. Jadi saya berpikir untuk mengundang Anda ketika suami Anda kembali. Tapi aku tidak menyangka ibumu akan segera kembali ke Cina. Aku cukup enggan." Elaine hanya bisa menghela nafas, "Saudari Chen, sejujurnya, saya benar-benar berencana untuk tinggal di Amerika Serikat sampai saya kembali ke Cina dengan putri dan menantu saya. Tapi saya tidak bisa tidak merasa rindu rumah selama ini. Ini luar biasa di sini,
tetapi saya hanya harus kembali sendirian. Miren mengangguk dan berkata dengan serius, saya mengerti, saya sama seperti Anda ketika saya pertama kali datang ke Amerika Serikat. Saya segar selama beberapa hari, dan kemudian saya berpikir untuk kembali setiap hari. Jika bukan untuk membantu putra dan menantu perempuan saya dengan cucu, saya akan lari kembali sejak lama. Elaine tersenyum dan mengangguk setuju. Pada kenyataannya, dia tidak memiliki rasa memiliki di kampung halamannya. Baginya, dimanapun dia merasa nyaman, itu adalah rumahnya. Ketika dia berada di Cina, dia tidak punya uang untuk hidup. Ketika dia datang ke Amerika Serikat untuk tinggal di sebuah hotel bersama putri dan menantunya, dia menganggap hotel sebagai rumahnya. Sekarang dia memiliki kalung mimpi Dewi di tangannya dan dia bisa menjalani hidupnya dengan menggunakannya. Kemudian, Elaine mengeluarkan hadiah yang dia beli di sore hari. Menyerahkannya kepada Miren, dan berkata sambil tersenyum, Saudari Chen, ini pertama kalinya aku datang ke rumahmu. Dan aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membelikanmu. 1 set peralatan makan, kuharap kamu tidak menganggapnya menjijikan. Miren buru-buru mengeluh, lihat dirimu. Datang ke sini seperti datang ke rumah sendiri, kenapa harus beli? Kok? Elaine juga terbiasa dengan kesopanan gaya Cina ini, dan berkata sambil tersenyum. Oh, itu tidak mahal, hanya sedikit hati. Miren mengangguk dan berkata sambil tersenyum, lain kali, jangan menghabiskan begitu banyak uang, aku benar-benar minta maaf merepotkanmu. Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 30 tahun dengan seorang wanita datang. Melihat Elaine, dan tersenyum antusias, kamu seharusnya menjadi bibi Elaine. Aku telah mendengarkan ibuku menyebutmu akhir-akhir ini. Miren dengan cepat memperkenalkan, Elaine, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini menantu perempuan saya. Helma-san, panggil saja dia Helma. Setelah berbicara, dia memperkenalkan menantu perempuannya. Helma, ini bibi Elaine, dan 2 di sebelahnya adalah putri dan menantunya. Helma menyapa Claire dan Charlie, dan berkata sambil tersenyum. Duduklah sebentar, ayah mertuaku dan suamiku sedang memasak di dapur. Miren buru-buru berkata sambil tersenyum. Ayo, mari kita duduk di sofa sebentar, dan mereka akan memanggil kita ketika kita bisa makan. Elaine tidak sopan dan berkata sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, Miren, kamu tidak punya beberapa cucu? Kenapa aku tidak bisa melihat mereka? Miren berkata dengan santai, kedua anak itu pergi ke Disney bersama keluarga paman mereka. Dan mereka tidak akan kembali sampai lusa. Elaine bertanya dengan heran, keluarga Anda memiliki kerabat di Amerika Serikat? Ya. Miren mengangguk dan berkata, keluarga paman anak itu tinggal di Los Angeles. Dan suami saya punya sepupu, keluarga mereka tinggal di California. Dan semua orang lebih sering bergerak.